Timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain Eropa yang siap perkuat timnas di FIFA Series. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Tonton sampai akhir ya. Enggak, sekarang saya sudah sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR kita. Timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain Eropa yang siap perkuat timnas di FIFA Series. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Tonton sampai akhir ya. We have to move forward. Of course, we were hurt to see that you're close to something, close to. Want to win it again. Easy as that. Menjelang agenda FIFA Series 2026 menghadirkan kabar kurang menggembirakan bagi skuad Garuda. 6 pemain dipastikan tidak bisa memperkuat tim nasional Indonesia dalam turnamen internasional tersebut. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, akan menjalani debutnya dalam pertandingan FIFA Series yang berlangsung pada akhir Maret 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis National Football Team pada pertandingan pertama yang digelar Jumat 27 Maret 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jika berhasil menang, skuad Garuda akan menghadapi pemenang pertandingan antara Bulgaria National Football Team melawan Solomon Islands National Football Team pada 30 Maret 2026. Namun dalam berita timnas terbaru, Hartman tidak dapat menurunkan sejumlah pemain penting karena cedera maupun hukuman disiplin. 3 pemain yang sebelumnya menjadi andalan di era pelatih Shin Tae-yong dipastikan tidak masuk skuad. Ketiga pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Ketiganya terpaksa absen karena mengalami cedera yang membutuhkan waktu pemulihan cukup lama. Asnawi Mangkualam mengalami cedera ACL yang membuatnya harus menjalani operasi. Bek kanan yang bermain untuk Port FC tersebut dipastikan tidak dapat bermain hingga akhir musim kompetisi. Proses pemulihan pasca operasi masih berlangsung, sehingga Asnawi belum memungkinkan untuk kembali memperkuat tim nasional dalam waktu dekat. Bek kiri Pratama Arhan juga mengalami cedera lutut dan baru saja menjalani operasi. Kondisi tersebut membuatnya hampir pasti tidak bisa tampil pada FIFA Series 2026. Sementara itu, Marcelino Ferdinand mengalami cedera hamstring yang diperkirakan baru pulih pada awal April 2026. Karena jadwal pertandingan berlangsung pada akhir Maret, Marcelino dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain. Padahal Marcelino dikenal sebagai salah satu gelandang muda paling kreatif yang dimiliki Timnas Indonesia. Selain 3 pemain tersebut, ada 3 pemain lain yang juga tidak bisa tampil dalam FIFA Series. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) membuka peluang untuk Elkan Bagot untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam kejuaraan FIFA Series mendatang. Nantinya FIFA Series akan berlangsung di 8 negara berbeda, salah satunya Indonesia termasuk menjadi penyelenggara 23-31 Maret 2026. Pada pertandingan perdana di FIFA Series, skuad Garuda akan dipertemukan dengan St. Kitts and Nevis yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Maret 2026 nanti. Sedangkan 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon, juga akan berduel dan pemenang dari 2 laga tersebut kemungkinan akan bertanding di partai final FIFA Series pada Maret 2026 mendatang. Meskipun begitu, anggota eksekutif komite PSSI, Arya Sinulinga, menilai bahwa keputusan bergabungnya Elkan Bagot ke skuad Garuda tetap bergantung pada ia dan pihak manajemen Ipswich Town. Elkan Bagot sebenarnya bukan di pelatih di pemain saat itu, dia lebih fokus ke klub saat itu. Pasalnya, Elkan Bagot terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari 2024 lalu. Selepas itu, bek berusia 23 tahun tersebut tak dimasukkan lagi ke dalam beberapa agenda timnas Indonesia. Ketidakhadiran Bagot kala itu bukan disebabkan oleh cedera. Sejumlah laporan menyebutkan adanya dinamika hubungan dengan pelatih timnas sebelumnya, Shin Tae-yong, yang membuatnya absen dari beberapa panggilan. Meski begitu, federasi tidak menutup pintu bagi pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Kendati demikian, federasi tetap berupaya untuk menarik Elkan Bagot agar dapat memperkuat anak asuh John Hartman. Jadi, Jini belum tahu, sesuai kebutuhan saja. Di posisinya Elkan bagaimana? Banyak, nanti banyak pilihan-pilihan. Rencana penambahan pemain diaspora kembali mencuat di skuad timnas Indonesia. Pelatih baru Garuda, John Hartman, disebut akan mendatangkan 2 pemain yang saat ini berkarir di Eropa. Kabar tersebut diungkap oleh staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, usai pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam unggahan di media sosialnya, Nur menyebut ada rencana merekrut 2 pemain baru dari Eropa untuk memperkuat tim Garuda.
serta rencana pelatih John Herdman merekrut 2 pemain baru dari Eropa, tulis Nur dalam unggahan tersebut. Persiapan Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 segera digelar. Namun skuad Garuda tidak punya banyak waktu untuk memanaskan mesin demi turnamen tersebut. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai 30 Maret di Jakarta. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria menghadapi Kepulauan Solomon. Waktu persiapan kian sempit karena berhimpitan dengan Lebaran. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut kondisi ini menjadi tantangan bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, untuk mengumpulkan mereka. Ini waktu yang singkat bagi pelatih untuk mengumpulkan mereka lah, ujar Arya kepada wartawan. Masalah lain datang dari situasi konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur penerbangan pemain diaspora dari Eropa. Penutupan sejumlah bandara transit utama di kawasan itu dapat mengganggu kedatangan ke Jakarta. Sekarang tanggal pertengahan akhir Super League sudah berhenti, harusnya sudah bisa sebagian besar datang mungkin. Tapi mepet juga dengan Lebaran. Pasti pemain kita juga ingin pulang Lebaran. Ini waktu yang singkat bagi pelatih untuk mengumpulkan mereka. Soal jadwal persiapan, PSSI juga belum menetapkan kepastian. Arya menyebut Herdman masih mempertimbangkan faktor Lebaran sebelum memutuskan waktu kumpul para pemain. Timnas Indonesia terakhir bermain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Oktober 2024. FIFA Series 2026 menjadi agenda pertama skuad Garuda di bawah komando Herdman yang resmi ditunjuk pada Januari 2026. Kan dia juga lihat masalah Lebaran ya? Nanti kita lihatlah, pasti ada langkah-langkah lah. Imbuhnya, saat ditemui wartawan di lapangan ABC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 6-3 Maret malam WIB, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai proses naturalisasi 2 calon penggawa Timnas Indonesia. Menurutnya, prosesnya tidak bisa dilakukan secara cepat, lantaran harus menunggu tahapan administrasi serta jadwal sidang DPR. Namun dirinya tidak membantah terkait adanya 2 calon pemain Timnas Indonesia. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet. Kemudian juga saya belum lihat juga jadwal DPR buka sidangnya kapan. Selalu DPR itu ada pembukaan dan penutupan sidang. Nanti kita akan sesuaikan dengan situasinya nanti, ucap Arya Sinulinga kepada awak media, termasuk FIFA Goal. Lebih lanjut, Arya menyebutkan jika 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu berdasarkan pantauan langsung John Herdman ketika safari ke Eropa menemui pemain-pemainnya seperti Jay Ides dan Kevin Dix. Iya, pasti dari sana. Pemainnya main di mana? Belum tahu. Saya belum tahu. Grade apa? Pasti dia cari yang bagus. Pokoknya nanti cari yang bagus saja. Posisinya, posisi pelatih mungkin, bercanda. Belum, nanti saja. Nanti ketahuan, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman disebutkan ingin merekrut 2 pemain diaspora dari Eropa. Namun nama dari 2 pesepak bola keturunan itu masih belum terungkap. Staf khusus Menteri Hukum RI bidang transformasi digital Nur Korompot yang mengungkapkan rencana John Herdman untuk mendatangkan 2 pemain diaspora ke Timnas Indonesia. Adapun Menkumham Supratman Andi Atgas baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir. Sebagai Ketua PSSI, Erick Thohir menceritakan rencana pelatih John Herdman merekrut 2 pemain baru dari Eropa. Sabar ya, tidak banyak informasi yang bisa di-sharing, semua untuk merah putih. Jika 2 pemain itu belum berpaspor Indonesia, keduanya butuh dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir memimpin PSSI pada Februari 2023, Federasi Sepak Bola Indonesia itu telah menaturalisasi 19 pemain yang mayoritas menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Ke-19 pemain itu ialah proses Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Jay Ides, Nathan Choe Aon, Tom Hey, Ragnar Oratmanguwen. Selain itu juga Calvin Verdonang, Jens Raven, Marten Paes, Miss Hilges, Eliano Reiniers, Kevin Dix, Ole Romeni, Dion Marks, Tim Gay-Pence, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Terdekat, Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah FIFA Series pada 27-30 Maret 2026, yang diikuti Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts and Nevis. Selain itu, pada tahun ini dan awal 2026, tim berjulukan Garuda tersebut juga bakal berkancah dalam 2 kali FIFA Matchday, Piala AFF, dan Piala Asia 2027. PSSI mentargetkan Timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF 2026 dan menembus perempat final Piala Asia 2027. John Herdman punya beban berat untuk: pertama, Ivar Jenner; kedua, Rafael Struijk; ketiga, Justin Hubner; keempat, Jay Ides; kelima, Nathan Choe Aon;
ke-6 Tom Hay, ke-7 Ragnar Oratmanguen, ke-8 Calvin Verdonang, ke-9 Jens Raven, ke-10 Martin Paes, ke-11 Miss Hilgas, ke-12 Eliano Reindeers, ke-13 Kevin Dix, ke-14 Ole Romeni, ke-15 Dion Marks, ke-16 Tim Gay Pence, ke-17 Emil Audero, ke-18 Dean James, ke-19 Joey Pelupesi. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman akan merekrut 2 pemain baru dari Eropa untuk membela tim Garuda. Hal itu dibocorkan oleh staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Ia mengungkapkan mendapatkan bocoran tersebut saat bertemu Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Menurut Nur Korompot, Erick Thohir mengungkapkan rencana merekrut 2 pemain anyar untuk timnas tersebut saat bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Tidak hanya membahas berbagai regulasi yang terkait dengan tugas Kemenpora, tadi di sela-sela diskusi kasih beberapa bocoran terkait dengan timnas, tulis Nur Korompot. Nur Korompot menyebut salah satu bocorannya adalah akan datangnya 2 pemain baru timnas Indonesia dari Eropa. Namun, ia menegaskan tak bisa memberikan detail mengenai kedua pemain yang akan didatangkan tersebut. Sabar ya, tidak banyak informasi bisa di-sharing, semua untuk merah putih, katanya. John Hartman tengah mempersiapkan timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Series 2026. Turnamen tersebut akan digelar di Jakarta 27 Maret nanti, di mana timnas Indonesia akan menghadapi tim Karibia, Saint Kitts and Nevis. Setelahnya, John Hartman juga akan bersiap untuk Asian Cup 2026 yang akan dimulai akhir Juli. Pemain naturalisasi era kepelatihan John Hartman masih terus dilakukan untuk membela timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, juga mengisyaratkan adanya pemain baru di bawah asuhan John Hartman. Hal itu dikatakan lewat rumor yang beredar jika ada 2 tambahan pemain naturalisasi. Rumor itu ditanggapi oleh Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga yang meminta publik tak berspekulasi. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet Lebaran. Kemudian juga saya belum lihat jadwal DPR buka sidangnya kapan. Selalu DPR itu ada pembukaan dan penutupan sidang. Tambah Arya selepas menghadiri acara buka puasa bersama PSSI Pers di Lapangan C Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 6 Maret 2026. Kode lebih lanjut adalah soal calon pemain naturalisasi yang berasal dari Liga Eropa. Iya, pasti dari sana Eropa. Cuma saya belum tahu, tetapi pasti dia cari yang bagus. Pokoknya nanti saja, nanti juga ketahuan, tutur dia. Pernyataan Arya itu menjawab soal rumor yang diunggah oleh staf khusus atau staf sus Menteri Hukum RI bidang transformasi digital Nur Korompot melalui akun media sosialnya. Sebagai Ketua PSSI, Erick Thohir menceritakan rencana pelatih John Hartman merekrut 2 pemain baru dari Eropa. Sejumlah nama pemain yang merumput di Eropa memang sudah banyak yang dikaitkan dengan kepulangannya menjadi WNI. Termasuk rekan dari Justin Hubner yang juga memiliki keturunan Indonesia, Nereisho Kasanwirjo. Bukan tanpa sebab, pasalnya Nereisho Kasanwirjo saat ini satu tim dengan pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner. Bahkan Justin Hubner dan Nereisho Kasanwirjo kerap berduet bersama di lini belakang Fortuna Sittard. Saat itu, duet Justin Hubner dan Nereisho Kasanwirjo bermain penuh selama 90 menit. Dengan adanya chemistry itu, tak menutup kemungkinan Justin Hubner akan ajak Nereisho Kasanwirjo untuk membela timnas Indonesia. Timnas nasional Indonesia mengantongi celah kecil untuk tetap berlaga di kualifikasi putaran 5 Piala Dunia 2026. Indonesia memanfaatkan situasi darurat yang melanda negara-negara pesaing di zona Asia. Skenario mengejutkan ini muncul di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Pengamat sepak bola, Justinius Laksana, memicu kabar ini setelah ia menyoroti penutupan wilayah udara atau airspace di kawasan Timur Tengah akibat konflik bersenjata antara Iran dan negara-negara sekitarnya. Kurang dari 1 bulan lagi, Timnas Indonesia akan menghadapi persaingan FIFA Series 2026.
Sebagai tuan rumah, skuad Garuda siap bersaing dengan 3 tim. Timnas Indonesia siap berjibaku dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Masing-masing tim peserta akan bermain 2 kali dengan format langsung semifinal dan final. Diawali pertandingan Bulgaria kontra Kepulauan Solomon di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026 sore WIB. Disusul Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis. Pemenang dari 2 partai itu bakal bentrok di final FIFA Series pada 30 Maret 2026. Sementara itu, sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Timnas Indonesia menyambut era baru di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial di FIFA Series 2026. Tentu banyak pihak bertanya-tanya, siapa saja pemain, khususnya yang bakal mengisi posisi lini depan skuad Garuda. Sektor penyerangan tim Merah Putih cukup mendapat sorotan sejak penampilan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Selain mengandalkan Ole Romeni dan striker seperti Ragnar Oratmanmon serta Rafael Struijk era pelatih Sintayong dalam mencetak gol menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, tercatat hanya Kevin Dix, seorang backer yang mencetak 2 gol pada babak berikutnya. Kini John Hartman masih punya 3 pekan ke depan untuk menghimpun kekuatan timnya, termasuk memilih barisan penyerang berbahaya. Yuk simak ulasan menarik bola.com mengenai kedalaman lini depan Timnas Indonesia yang bisa diandalkan di FIFA Series 2026 berikut ini. John Hartman punya banyak amunisi untuk membuat lini depan timnya garang dalam mencetak gol. Striker-striker tajam yang lagi abroad di Eropa tentu menjadi opsi paling menarik. Ada Ole Romeni bersama Oxford United sedang berjuang di divisi Championship atau kasta kedua Inggris. Pemain berusia 24 tahun itu diganggu cedera sejak menjalani operasi angkel di awal musim. Ketajamannya menurun seiring menjalani pemulihan cedera. Musim ini, ia total memainkan 14 penampilan di divisi Championship ditambah 2 caps di Piala FA. Namun Ole Romeni masih nihil gol maupun assist. Padahal dia adalah senjata utama sebagai ujung tombak Timnas Indonesia sejak dinaturalisasi setahun lalu. Ia berkontribusi dengan mencetak 3 gol dari 6 laga bersama Timnas Indonesia. Belum bisa dipastikan apakah pelatih John Hartman tetap akan memanggilnya di FIFA Series mendatang atau tidak. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman punya senjata lainnya pada diri Miliano Jonathans. Penyerang sayap berusia 21 tahun tersebut sedang menikmati peminjaman di Excelsior. Jonathan selalu mendapat menit bermain bersama Excelsior dalam 8 pertandingan terakhir di era divisi. Meski bukan pilihan pertama, ia dipercaya sebagai super sub dan beberapa kali menjadi pembeda bagi timnya. Dari 8 penampilannya saat ini, pria yang sering dijuluki Pangeran Depok itu mencetak 2 gol dan 1 assist. Sebuah pencapaian mengesankan bagi pemain debutan di Excelsior. 2 golnya juga membantu Excelsior terhindar dari kekalahan masing-masing melawan AZ Alkmaar dan Ajax. Dengan adanya chemistry itu, tak menutup kemungkinan Justin Hubner akan ajak Nereisho Kasanwirjo untuk membela Timnas Indonesia. Timnas Nasional Indonesia mengantongi celah kecil untuk tetap berlaga di kualifikasi putaran 5 Piala Dunia 2026. Indonesia memanfaatkan situasi darurat yang melanda negara-negara pesaing di zona Asia. Skenario mengejutkan ini muncul di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Pengamat sepak bola, Justinius Laksana, memicu kabar ini setelah ia menyoroti penutupan wilayah udara atau airspace di kawasan Timur Tengah akibat konflik bersenjata antara Iran dan negara-negara sekitarnya. Kurang dari 1 bulan lagi, Timnas Indonesia akan menghadapi persaingan FIFA Series 2026. Sebagai tuan rumah, skuad Garuda siap bersaing dengan 3 tim. Timnas Indonesia siap berjibaku dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Masing-masing tim peserta akan bermain 2 kali dengan format langsung semifinal dan final. Diawali pertandingan Bulgaria kontra Kepulauan Solomon di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026 sore WIB. Disusul Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis.
Pemenang dari dua partai itu bakal bentrok di final FIFA Series pada 30 Maret 2026. Sementara itu, sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Timnas Indonesia menyambut era baru di bawah naungan pelatih John Herdman menatap laga krusial di FIFA Series 2026. Tentu banyak pihak bertanya-tanya, siapa saja pemain, khususnya yang bakal mengisi posisi lini depan skuad Garuda. Sektor penyerangan tim Merah Putih cukup mendapat sorotan sejak penampilan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Selain mengandalkan Ole Romeni dan striker seperti Ragnar Oratmangon serta Rafael Struijk era pelatih Sintayong dalam mencetak gol menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, tercatat hanya Kevin Dix, seorang backer yang mencetak 2 gol pada babak berikutnya. Kini John Herdman masih punya 3 pekan ke depan untuk menghimpun kekuatan timnya, termasuk memilih barisan penyerang berbahaya. Yuk simak ulasan menarik bola.com mengenai kedalaman lini depan Timnas Indonesia yang bisa diandalkan di FIFA Series 2026 berikut ini. John Herdman punya banyak amunisi untuk membuat lini depan timnya garang dalam mencetak gol. Striker-striker tajam yang lagi abroad di Eropa tentu menjadi opsi paling menarik.